Ternyata sebagai seorang pemula, kita memiliki 3 step atau 3 cara yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan income tambahan sebagai seorang pemula dari online. Yang pertama adalah dengan jadi freelancer, yang kedua dropshipper, dan yang ketiga menjadi affiliator. Tapi pertanyaannya yang manakah yang lebih cocok untuk kamu jalankan? Dalam video ini kita akan membahasnya satu persatu. Saat ini affiliate sedang booming, jadi alternatif buat banyak orang untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Mulai dari Shopee affiliate, TikTok affiliate, ataupun affiliate dari Tokopedia dan marketplace lainnya, serta affiliate produk digital dengan komisi yang cukup besar. Tapi tahukah kamu, ternyata sebagai seorang pemula, kita memiliki 3 step atau 3 cara yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan income tambahan sebagai seorang pemula dari online. Yang pertama adalah dengan jadi freelancer, yang kedua dropshipper, dan yang ketiga menjadi affiliator. Tapi pertanyaannya yang manakah yang lebih cocok untuk kamu jalankan? Dalam video ini kita akan membahasnya satu persatu. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama gue Yosef Abbas, founder dari Sekolah Bisnis, seorang calon planner dan juga digital marketer. Jadi buat lo yang baru saat ini bertemu dengan gue dalam video satu ini, jangan lupa segera follow channel Yosef Abbas supaya nggak ketinggalan tips, trik, dan strategi terbaru seputar bisnis, marketing, dan terutama seputar online marketing. Kalau kamu seorang pemula atau kamu seorang yang tidak punya banyak waktu dan ingin menghasilkan secara sampingan, maka cari duit online itu bisa dilakukan dengan menggunakan affiliate. Cara duit online yang paling mudah menghasilkan. Tapi memang, cari duit online mudah ini nggak hanya dari affiliate aja ternyata. Sebagai pemula, kamu bisa memilih di antara ketiga-tiganya ini. Jadi freelance, atau jadi dropship, atau kamu bisa memilih jadi affiliate. Bahkan saat ini ada orang-orang yang memiliki penghasilan luar biasa melebihi penghasilan utamanya dari metode yang freelancer. Ada juga mereka yang melebihi penghasilan utamanya dari dropshipper. Ada juga dia yang melebihi penghasilan fixed income utamanya dia dari afiliator atau menjadi affiliate. Nah, bagaimana cara kita untuk memilih lebih cocok yang mana di antara ketiga-tiganya, inilah yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, gue akan bahas mulai dari yang freelance. Yang freelance ini itu sangat disarankan kalau kita memang saat ini sudah memiliki kemampuan tertentu. Contohnya kita saat ini sudah tahapannya kuliah, katakanlah ya, atau kita sudah memiliki pekerjaan. Otomatis kalau kita sudah kuliah, kita punya kemampuan yang praktis untuk bisa kita bantu orang lain. Atau kalau kita sudah bekerja, kita juga punya kemampuan nih dari pekerjaan kita yang mungkin kita bisa gunakan juga di dalam freelancing ini. Berbeda lagi kalau kamu saat ini masih sekolah di SD atau SMP, mungkin akan lebih sulit, walaupun tidak tertutup kemungkinan juga ya. Contohnya kalau kamu sudah bisa katakanlah bahasa Inggris, kamu di SMP, dan kamu bisa ngajarin orang lain yang belum bisa bahasa Inggris, dan itu terhitung sebagai freelance. Jadi gampangnya freelance itu adalah menjual jasa keahlian yang sudah kamu kuasai pada mereka yang membutuhkan di luar dari jam kerja kamu. Jadi di sini kuncinya adalah menemukan keahlian yang saat ini sudah kamu punya. Jadi bukan keahlian yang saat ini kamu nggak punya. Pikirkan saat ini kira-kira hal apa yang sudah kamu kuasai dan itu bisa membantu orang lain. Kemungkinan besar kamu bisa melakukannya secara freelance. Lalu kedua, kamu bisa melakukannya di luar dari jam kerja kamu. Atau kalau kamu masih kuliah atau sekolah, artinya di luar jam sekolah kamu. Nah, di sini kamu bisa lihat ada beberapa website Indonesia yang saat ini kamu langsung bisa akses, daftar gratis, dan langsung mulai untuk mendapatkan penghasilan dari online sebagai sampingan sebagai freelancer. Di sini ada salah satu website yaitu Fiverr, di mana kamu bisa katakanlah kamu punya kemampuan untuk ngedit di Canva saja. Maka di sini kamu bisa coba cari, di sini ada kategori grafis dan desain. Lalu kalau kamu bisa mengetik, kamu terbiasa untuk menulis, kamu senang untuk nulis, maka bisa coba mencari pekerjaan di dalam kategori penulisan dan penerjemahan. Lalu bisa juga pemrograman, ada juga visual dan audio, kalau kamu suka edit video. Lalu bahkan di luar dari kemampuan teknis yang editing atau penulisan, ada juga jasa konsultasi. Jadi kalau kamu menguasai sesuatu dan sesuatu itu kamu bisa bantu orang lain, artinya konsultasikan, maka orang ada yang mau membayar kamu juga loh. Jadi lalu ada juga jasa pemasaran ataupun jasa periklanan. Nah, di sini kamu bisa scroll saja ke bawah dan kamu akan lihat apa saja kebutuhan-kebutuhan orang, mulai dari desain logo, pembuatan 3D seperti ini. Kalau ini contohnya kalau dia bekerja kebetulan di arsitektur, tapi sebetulnya ada banyak sekali di sini yang kamu bisa lihat ya subkategorinya. Bahkan dari yang simple seperti desain PowerPoint itu di sini juga bisa kita mencari ada orang nggak di sini yang lagi membutuhkan jasa tersebut. Nah, ini banyak sekali ya. Jadi mulai dari desain feed Instagram, jasa desain rumah, bahkan membuatkan WordPress, lalu juga ada membuatkan caption di IG pun ada ya di sini. Lalu ada jasa konsultasi, mungkin kalau kamu sudah bekerja di bidang hukum atau di bidang
keuangan, ada yang membuat laporan keuangan, di bidang pajak ada konsultan pajak, di bidang psikologi ada konsultan psikologi, dan bahkan di bisnis pun ada konsultan bisnis. Jadi artinya di sini, jika kamu telah memiliki keahlian, kamu bisa cek salah satu dari website-website ini. Tadi ada fastwork.id, ada 1000.com, dan juga ada website yang serupa yaitu freelancer.co.id. Nah, kalau ada keuntungannya, pasti ada kerugiannya dong. Dan untuk freelance ini, memang salah satu keuntungannya adalah cukup banyak saat ini orang-orang yang membutuhkan freelance. Karena banyak orang juga nih, dengan kebutuhan-kebutuhan yang mendadak. Dan biasanya itu dibutuhkan seorang yang freelancer. Ataupun UMKM yang ingin mendapatkan pekerja yang lebih qualified, yang saat ini sudah bekerja di perusahaan yang besar dan sudah berpengalaman, biasanya akan cukup mahal untuk meng-hire secara full time. Maka digunakanlah freelancer. Tapi kerugian dari mencari income tambahan dengan menjadi freelancer adalah kita tidak hanya menjual jasa kita sendiri saja, tapi begitu kita mendapatkan order, dapat klien ini terbatas dari waktu kita mengerjakan jasanya tersebut. Katakanlah kita mengerjakan desain Canva ya, desain grafis editing untuk klien. Otomatis kita hanya punya waktu, katakanlah jam kerja kita 8 jam, maka sisa jam kerja mungkin kita bisa bekerja 5 jam. Berapa banyak klien yang bisa kita masukkan di dalam 5 jam tersebut? Nah, jadi ada keterbatasan karena sebagai seorang freelancer kita harus menghandle jasanya sendiri, mengerjakan jasanya yang setelah kita dapat klien. Dan oleh karena itu, maka sebisa mungkin kita juga bisa mempertimbangkan untuk kedua metode lainnya untuk mencari income, yaitu dropshipper dan juga afiliator. Perbedaannya adalah seperti freelancer yang harus menjual ke klien, dropshipper dan afiliator juga harus pandai untuk marketing atau berjualan. Tapi perbedaannya, begitu dropshipper dan afiliator ini dapat pembeli, maka yang dilakukan tinggal memesan saja barangnya dan dikirimkan. Berbeda dengan si freelancer ya, dimana makin banyaknya freelancer itu mendapatkan klien, maka makin sibuk si freelancer tersebut. Dropship dan affiliate juga tidak sama, walaupun sama-sama menjualkan produk atau jasanya ke orang lain. Perbedaannya ada di brand dan juga di interaksi. Dropship dan affiliate ini itu sama-sama memiliki kunci sukses yang sama memang. Karena kedua-duanya ini kan adalah perantara. Dan sebagai perantara, maka tujuan dari dropship dan afiliator ini satu-satunya adalah menemukan kunci winning produk atau produk yang memang lagi dicari dan kebutuhannya sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, itu adalah kunci menjadi dropshipper ataupun afiliator yang sukses. Tapi walaupun ini mirip, ada perbedaannya, yaitu kalau dropship ini begitu ada customer yang membeli, maka customer tersebut taunya membeli dari toko si dropshipper ini, bukan dari suppliernya si dropship ini. Tetapi kalau dari afiliator, si afiliator ini begitu orang membeli, afiliator langsung akan mengarahkan ke suppliernya dan customer tahu bahwa afiliator ini menjualkan sebagai affiliate dari toko atau brand asalnya. Dan perbedaan ini cukup drastis, dimana kalau misalnya terjadi kerusakan katakanlah barang, maka si afiliator ini sudah tidak berhubungan lagi dengan customer, karena customer sudah tahu membelinya dari orang yang supplier lain. Tetapi kalau misalnya sebagai dropshipper, ada komplain dari pelanggan, maka otomatis dropshippernya yang dicari karena customer taunya dia membeli dari brand miliknya si dropshipper tersebut. Jadi memang secara bisnis model atau cara menjalankan bisnisnya, dropship itu ya memang lebih intens berhubungan dengan pelanggan karena ada komplain, ada customer service-nya, dan memastikan bahwa produknya itu sampai ke tempatnya customer juga. Dibandingkan dengan affiliate marketer atau istilahnya afiliator, tugasnya hanyalah satu, yaitu bergabung dengan si suppliernya, lalu kita mempromosikan linknya, lalu setelah itu bisa langsung mendapatkan komisi istilahnya ya kalau di afiliator. Jadi karena hal-hal tersebut, kalau kamu punya waktu yang cukup terbatas, udah ke ngantor ya, dan di kantor itu ternyata waktumu juga cukup padat. Artinya, dengan dropship, kamu harus menangani customer service, lalu harus menangani juga mereka maunya produk yang mana. Lalu setelah itu, nanti setelah kita tektokan mau produk yang mana, stoknya ada atau enggak, akhirnya dikirim ke customer, kita harus memastikan juga bahwa logistiknya produknya sampai ke tangannya dengan baik, dibuka aman gitu ya. Itu semua prosesnya harus dilalui kita sebagai seorang dropshipper. Tapi sebagai seorang afiliator, yang kita lakukan lebih simpel, yaitu kita mendaftar sebagai seorang afiliator dan hanya sebar link. Sehingga pada akhirnya kita tidak perlu sama sekali untuk menangani customer. Baik itu ada komplain ataupun ada barang yang belum sampai. Kita tinggal bilang bahwa bisa dikontak ke suppliernya atau pemilik brandnya tempat kita menjadi seorang afiliator. Dan satu lagi yang paling saya suka sebagai seorang afiliator ini, kita lebih aman, tidak kehilangan reputasi ataupun kepercayaan saat terjadi sesuatu dari produk yang kita promosikan. Maksudnya adalah lebih aman dari tidak kehilangan reputasi dan kepercayaan karena apakah kamu bisa mengontrol, katakanlah supplier dropshipper kita atau kita ngambil sebagai seorang afiliator, kita bisa mengontrol 100% tidak?
supplier kita tersebut itu bisa memiliki stok yang pasti ada, atau mungkin tidak ada produk yang low quality. Kadang-kadang kan produk itu ada aja yang rusak ya. Kalau tidak, bisa kita memastikan bahwa 100% pengiriman pasti aman dan nggak ada yang rusak? Kan akan sulit sekali ya. Oleh karena itu, sebagai dropshipper, karena memang customer ini ngelihatnya adalah nama tokonya, membelinya dari toko si dropship itu. Maka kalau ada apa-apa tadi, yang kena adalah reputasinya si dropshipper. Yang kena adalah reputasinya si dropshipper tersebut. Jadi itulah perbedaan besarnya dibandingkan dengan afiliator. Dimana kalau afiliator, kalau ada produk yang low quality, kita kan tujuan si afiliatornya adalah mereferensikan ke penjual. Kita menemukan ada sebuah produk atau jasa yang bagus dan kita referensikan. Orang sudah tahu membelinya bukan dari afiliator, tapi dari brand tersebut. Dan oleh karena itu kalau ada barang yang belum sampai, barang rusak, produknya quality-nya tidak terlalu bagus, atau bahkan ada sesuatu yang nggak sesuai dengan promosi misalnya, harusnya berpromosinya produk A tapi yang dikirim adalah produk B, itu salah ngirim barang, itu pun yang jadi tanggung jawab adalah si suppliernya, bukan si afiliatornya. Jadi itulah perbedaan utama kenapa afiliator ini cocok buat pemula yang mungkin tidak punya banyak waktu untuk mengurus hal-hal seperti ini dari sisi customernya. Lalu apakah bisnis sampingan ini atau pendapatan income tambahan ini itu bisa di scale up nggak sih, dibesarin nggak sih, sehingga bisa lebih besar daripada pendapatan utama kita? Scale up sebagai seorang freelancer mungkin nggak dilakukan. Jawabannya mungkin, walaupun tadi kita sempat bahas bahwa freelancer itu memiliki waktu yang terbatas, maka saat waktunya sudah terpenuhi dengan banyaknya klien, katakanlah kita punya waktu dalam sehari itu untuk freelancing 5 jam. Begitu udah penuh dan klien requestnya lebih banyak, maka yang kita lakukan adalah kita membuat atau mengelola teman-teman kita menjadi freelancer juga. Namanya adalah freelancer management atau agency kecil-kecilan. Dan di sini seseorang freelancer ini bisa scale up dengan cara dia mendapatkan order atau klien, dan kliennya ini karena dia sudah belajar berkomunikasi dengan enak dengan klien, maka klien-klien itu percaya dengan dia dan mengambil jasanya karena komunikasinya lancar, tahu kebutuhan klien dan sebagainya. Dan oleh karena itu, dia bisa mendelegasikan ke teman-teman freelancer lainnya, menjadi freelancer management. Di sini, skill yang dibutuhkan untuk scale up sebagai seorang freelancer adalah yang pertama, dia harus bisa untuk mendapatkan klien atau yang marketing, jasa. Yang kedua, dia juga harus bisa untuk berkomunikasi dengan enak dengan klien supaya jadi repeat order. Lalu yang ketiga, harus bisa menjadi memanage teman-teman freelancer lainnya. Dengan dropshipper, perbedaannya adalah kalau dropshipper mau scale up, lalu yang dilakukan adalah apa? Dropshipper ini adalah sebuah brand sendiri dengan nama toko sendiri. Maka dia bisa scale up dengan beberapa cara. Pertama, dropshipper ini bisa menjadi dropshipper tetap atau bisa beralih menjadi reseller. Artinya dari tadinya hanya memberitahu ada order ke supplier saja, lalu supplier yang akan kirim, sekarang dropshipper ini bisa nyetok barang. Tapi ada juga nih dropshipper yang stay tetap sebagai dropshipper, tapi dia memiliki beberapa produk yang akhirnya dia bisa menemukan beberapa winning produk atau produk-produk potensial yang semuanya ini karena makin banyak produknya makin besar juga omsetnya. Jadi itu cara dropshipper untuk scale up. Kalau afiliator seperti apa? Kalau afiliator juga bisa melakukan scale up dengan menjadi yang disebut dengan dari afiliator ini menjadi super afiliator. Nah, perbedaan antara afiliator yang hanya sekedar sebar link dan super afiliator, kalau super afiliator ini fokus kepada satu, membangun funnel, atau funnel itu adalah customer datang, lalu kita memiliki landing page, memiliki website yang otomatis menjualkan kepada mereka sebagai seorang afiliator. Nah, selain itu, si super affiliate ini juga memiliki yang namanya affiliate list building. Jadi, lama-kelamaan karena dia sering menjalankan afiliator, semua yang pernah membeli produk dari dia ini dicatat ya nomornya dan kontaknya, sehingga pada akhirnya super affiliate begitu dia punya produk yang bagus tinggal di blast ke list database-nya, sehingga pada akhirnya dia bisa mendapatkan jangkauan yang sangat besar. Dan biasanya super affiliator ini juga sangat baik dalam membangun personal branding dirinya sehingga orang lebih mudah percaya terhadap dirinya. Yang dipercaya adalah personal brandingnya si afiliator, dan satu personal branding biasanya memiliki banyak produk. Tapi karena sudah masuk melalui personal branding si super afiliator ini, maka akan lebih mudah untuk terjadinya penjualan. Nah, paling tidak itu adalah beberapa cara untuk scaling up sebagai orang yang awalnya kita ingin mendapatkan penghasilan sampingan, lalu kita bisa scale up memiliki bisnis yang omsetnya ini bisa mengalahkan penghasilan utama kita. Dan kuncinya di sini adalah sebagai dropshipper dan juga sebagai afiliator, kedua-duanya ini, dan bahkan sebagai seorang freelancer ya. Freelancer dan sebagai seorang afiliator ini sama, membutuhkan personal branding karena kita harus closing klien, yang afiliator juga harus dipercayai untuk merefer ke produk ataupun jasa tertentu. Jadi semoga tips atau insight ini bisa berguna buat lo yang saat ini mungkin kamu sedang mencari kira-kira ada alternatif penghasilan tambahan apa, maka ada 3 alternatif ini yang bisa dipertimbangkan dan dipilih yang paling cocok itu yang mana buat kamu. Semoga insight ini bisa berguna.
Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan kalau sampai saat ini belum subscribe channel Lihat Sama Bas, yuk gue ajak sekarang juga untuk subscribe channel Lihat Sama Bas supaya nggak ketinggalan tips, trik, dan strategi terbaru seputar bisnis, marketing, dan seputar online marketing. Sampai jumpa lagi bersama gue di video-video selanjutnya. And don't forget to elevate your mindset and start your success journey today. Gue Yosef Abbas, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!